Hari ini kita akan membahas lagi tentang soal segitiga dan segi empat. Soal ini sudah kalian kerjakan, saya hanya memberikan penjelasannya saja. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan semangat belajar kalian untuk menghadapi PAT Matematika. Ya. Soal yang pertama, perhatikan gambar jajar genjang berikut, lalu tentukan keliling ABCD-nya. Untuk menentukan keliling, kita tinggal menambahkan AB ditambah BC ditambah DC ditambah AD. Ya. AB itu akan sama dengan DC, sedangkan DA itu sama panjang dengan BC. Ini 13, berarti yang di sini 13 juga. Nah, di sini ada keterangan DE itu 5, ini 5. Lalu EC itu 9. Berarti panjang CD itu ada 14. 5 ditambah 9, 14. CD 14, maka AB juga 14 gitu. Kelilingnya berapa? Ya sudah, kita tambahkan saja. AB tambah BC tambah CD tambah DA. 14 tambah 13 ditambah 14 lagi ditambah 13. AE yang panjangnya 12 cm itu tidak kita hitung karena dia bukan sisi pinggir, namanya keliling. Itu kan berarti yang kita hitung hanya keliling pinggirnya saja. Sama seperti kalian lari mengelilingi lapangan, itu yang rute kalian kan hanya di pinggir lapangan saja, yang bagian tengah kan tidak. Maka AE itu tidak kita pakai untuk menghitung, gitu ya. Jadi kalian hitung akan ketemu jawabannya. Soal nomor 2. Luas sebuah persegi panjang adalah setengah dari luas persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika lebar persegi panjang 8 cm, berapakah panjangnya? Gitu ya. Keterangan yang pertama kita garis bawahi, luas persegi panjang setengah dari luas persegi. Luas persegi panjang itu sama dengan setengah dari luas persegi. Luas persegi itu sisi kali sisi. Kalau sisinya 12 berarti luas perseginya itu 12 kali 12. 144 kita bagi 2 itu hasilnya 72. Nah, luas persegi panjang 72. Berapakah lebarnya? Lebar persegi panjang itu luasnya kita bagi, ini kita mau ngitung berapakah panjangnya. Berarti luas kita bagi lebar. Luasnya 72, kita bagi lebar persegi panjang itu 8. Kalian akan menemukan hasilnya. Tuh ya. Tuh, dicoba pelan-pelan, dihitung secara teliti, telaten dan cermat, maka akan mendapatkan hasilnya. Oke. Nomor 3. Ruang pertemuan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 15 meter akan dipasang ubin berbentuk persegi dengan panjang sisi ubin 20 cm. Banyaknya ubin yang diperlukan adalah, banyak ubin ini kita bisa hitung dengan cara kita hitung luas ruangannya, lalu kita bagi dengan luas ubinnya. Ya, banyak ubin itu kita bisa hitung dengan luas ruangan. Karena ruangannya berbentuk persegi panjang, maka luasnya itu dapat kita dapatkan dari 12 meter panjang kali lebar ya, 12 meter kali 15 meter. Ini untuk luas ruangan. Dan kita bagi dengan luas ubin. Ubin berbentuk persegi, maka luas persegi itu sisi kali sisi. Sisinya 20 cm, berarti ini 20 kali 20 cm ya.
satuannya harus kita samakan. Ini meter, ini cm, nggak boleh, nggak bisa kita hitung kalau satuannya berbeda. Kita samakan dulu ke cm semua. 12 meter kita ubah ke cm, itu menjadi 1200 cm. 15 meternya itu 1500 cm. Lalu kita bagi dengan 20 cm kali 20 cm. Boleh disederhanakan terlebih dahulu sebelum menghitung perkalian atau pembagiannya ya. Bisa kita sederhanakan dulu. Nih 1500 dibagi 20, hasilnya 75. Lalu 1200 bagi 20, hasilnya 60. Maka banyak ubin sama dengan 60 kali 75. Kalian akan menemukan hasilnya di poin A, B, C, D ya. Disederhanakan dulu baru dikali. Mudah bukan? Bisa saya hapus ya, bisa saya hapus. Kita lanjut ke soal nomor 4. Saya ke soal nomor 4. 4, 5, dan 6. Oke, kita lihat semua. Soal nomor 4, sebuah taman berbentuk persegi panjang. Taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 35 meter dan lebar 25 meter. Di sekeliling taman dibuat jalan dari bahan batu kerikil 1 meter, lebarnya 1 meter. Jika biaya pembuatan jalan dengan batu kerikil tersebut 10.000 setiap meter persegi, dana yang diperlukan untuk membuat jalan tersebut adalah, kita buat ilustrasi gambar tamannya dulu ya. Ini ada taman bentuknya persegi panjang, itu panjangnya 35, lalu lebarnya di sini 25. Nah, di pinggirnya akan dibuat jalan. Masing-masing lebarnya 1 meter. Berarti ini 1, kesininya juga 1 ya. Ini nah yang merah ini jalannya. Oke. Kebablasan ya. 1 meter, 1 meter. Ini 1 meter, ini juga 1 meter. Yang kesini 1 meter, yang kesini 1 meter. Begitu juga yang ini. Nah, jadi ukuran taman dan juga jalan punyai lebar segini ya, lebarnya 1 tambah 25 tambah 1, 27 lebarnya. Lalu panjangnya 1 tambah 35 tambah 1, 37. Kita diminta menghitung ini luas jalan, biayanya berapa untuk membuat jalan tersebut. Langkah pertama kita kalikan dulu 37 kali 27. Ini adalah luas persegi panjang yang di luar. Lalu kita kalikan 35 kali 25. Ya, ini luas tamannya, luas taman tanpa jalan. Lalu kita kurang. Nah, kalau sudah dikurang, kita tahu ini hasilnya itu adalah luas jalannya. Luas jalannya. Kalau sudah tahu luas jalannya, kita tinggal kalikan 10.000, maka kalian akan menemukan biaya pembuatan jalan. Luas jalan dikali 10.000. Gitu ya. Luas jalan dikali 10.000. Nomor 5 ini tidak akan saya bahas karena ternyata membutuhkan bantuan Pitagoras. Kalian di kelas 7 itu belum mempelajari tentang Pitagoras ya. Kita tidak akan membahas nomor 5. Oke, kita akan ke nomor 6 saja. Ya, ke nomor 6. Nanti teorema Pitagoras akan kalian pelajari di tingkat kelas 8.
Apa itu Pitagoras? Itu nanti akan belajar di kelas 8. Kita ke nomor 6. Perhatikan luas daerah berikut. Daerah yang diarsir itu luasnya berapa? Ya, daerah yang luas itu bentuknya segitiga. Tapi kalau bentuk segitiganya miring-miring seperti ini, kita susah menentukan menentukan ukuran alas dan ukuran tingginya. Maka kita harus ngitung dulu luas segitiga ABC. ABC itu berapa? Luas segitiga ABC itu berapa? Baru nanti kita kurangkan dengan luas segitiga ABE. Gitu. Nanti akan mendapatkan luas segitiga AEC. Ini ya. Ini daerah ini cara ngitungnya pakai ini. Ya, luas segitiga ABC dikurangi luas segitiga ABE. Segitiga ABC itu punya alas 8 dan alasnya ABC ini 8. Dan tingginya dari A sampai C itu 6 tambah 6 tambah 4, 16. Kita bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Kita kurangkan dengan luas segitiga ABE. ABE itu alasnya sama 8. Cuma tingginya itu dari sisi AB ke E itu hanya 4 cm. Jadi ini dikali 4 dibagi 2. Nah, kalian hitung perkaliannya akan ketemu luas yang bagian A, E, C. Gitu. Sekarang kita hitung luas segitiga EBD. Ini yang akan kita hitung. Luas EBD itu kita hitung dari luas segitiga ABD dikurangi luas segitiga ABE. Sama ya caranya kayak atasnya. ABD alasnya 8 dan tingginya ABD dari B ke D itu 6 tambah 4, 10. Ya. Oke, dihitung nanti ketemu. Lalu luas daerah yang diarsir adalah luas ini kita tambahkan dengan ini. Jadi setelah perhitungannya ini hasil yang atas dan yang bawah itu kita tambah. Maka kalian akan mendapatkan luas daerah yang diarsir. Silahkan dicoba. Bisa saya hapus ya. Nanti dicoba sampai ketemu hasilnya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. 7. Kebun berbentuk belah ketupat. Panjang kedua diagonalnya 12 meter dan 16 meter. Di sekeliling kebun ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Banyak pohon adalah. Ini juga memerlukan bantuan teorema Pitagoras ya. Nomor 7 tidak saya bahas karena itu perlu teorema Pitagoras ya. Besok di kelas 8 saja. Kita lanjut ke nomor 8. Luas daerah yang diarsir bentuknya seperti huruf F. Tapi kita disuruh menghitung luasnya. Karena ini kalau dihitung secara langsung itu susah, kita potong-potong saja menjadi beberapa bagian. Misal kita potong dari bagian sini. Nah, ini luas yang pertama bentuk persegi panjang. Lalu nanti kita potong ke sini. Ini luas yang kedua juga bentuknya persegi panjang. Ini luas yang ketiga bentuknya persegi. Oke. Dari sini sampai ke bawah 28. Sudah dipakai 10 berarti sisanya sekian itu 18. Gitu ya. 18 kita bagi 3 bagian. 1 2 3. Jadi satu bagiannya adalah 6. 18 bagi 3 itu 6. Luas daerah yang pertama adalah 15 kali 10. Ya, nanti dihitung sendiri 15 kali 10
Lalu luas bagian yang kedua. Yang kedua itu 18 dikali 6. Ya, yang kedua kan ini ya. Ini 18 lalu ini 6. 6 tandanya sama, di strip sama, ada tandanya sama berarti 6. Terus bagian yang ketiga yang persegi itu 6 kali 6. Kalian hitung dulu hasil perkaliannya. Perkaliannya dihitung 15 kali 10, 18 kali 6, 6 kali 6. Nanti hasilnya kalian total. Ketemulah luas daerah F. Gitu ya. Mudah bukan? Kemarin kalian menggunakan cara apa ya untuk menentukan ini? Saya harap sih sudah sama seperti saya. Jadi tinggal ngecek hasilnya saja. Lanjut, nomor 9. Diketahui luas persegi 841 cm persegi. Keliling persegi tersebut adalah keliling persegi. Rumusnya itu 4 kali sisi. Kita belum tahu sisinya itu berapa. Maka kita hitung dulu ya. Kita akar pangkat 2 si luas. Akar dari 841 itu 29. Maka kelilingnya itu 4 kali 29. Mudah sekali ya. Kita tinggal ngitung sisi, lalu ngitung kelilingnya. Sudah ketemu. Mudah sekali. Mudah sekali ya, kalian pasti bisa. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa WA saya. Nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Jika diketahui panjang B ke C 20 cm, lalu A ke P 12 cm dan A ke B 15 cm, tentukan panjang CG. Oke. ABCD ini adalah bangun jajar ginjang. Bangun jajar ginjang luasnya bisa kita hitung dengan cara alas kali tinggi, gitu ya. Alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Misal kalau saya mau pakai ukuran alas itu BC, berarti ukuran tingginya adalah AP. Sebaliknya, kalau sisi alas yang mau saya pakai itu adalah AB, maka tingginya adalah CQ. Nah, ternyata gambar ini bisa pakai dua rumus untuk menentukan luasnya. Dari situ kita bisa menghitung CQ-nya. AB itu 20, AP itu 12, AB-nya 15, CQ-nya mau kita hitung gitu. 20 kali 12 240, maka CQ adalah 240 kita bagi 15 ya. CQ-nya bisa kita hitung 240 dibagi 15. Nah, kalian nanti bisa menghitung sendiri berapakah hasilnya. Mudah ya, mudah sekali. Saya yakin kok kalian pasti bisa, saya yakin pasti bisa. Oke, saya hapus dulu. Kita lanjut nomor berikutnya. Tinggal 2 soal ternyata. Semangat ya, semangat. Nomor 11. Diketahui layang-layang ABCD memiliki titik tengah O jika panjang diagonal AC 21 dan diagonal BD 24 cm, panjang garis AO 5, maka keliling layang-layang tersebut adalah. Kita perlu bantuan Pythagoras tidak ya untuk soal ini? Sebentar.
Oh iya, kita butuh bantuan Pythagoras. Jadi saya tidak bahas di grade kelas 7 ya. Kita lewatin, kita ke soal 12 saja. Kebun burika berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya sekian dan sekian. Panjang diagonal kebun burika adalah, yang pertama harus kita pahami adalah dua diagonal di persegi panjang itu sama panjang. Jadi ini persegi panjang, diagonal yang pertama ini dan diagonal yang kedua itu ini. Itu gambarnya tidak bagus ya, saya hapus. Oke. Oke, diagonalnya ini persegi panjang yang pertama, lalu persegi panjang yang kedua, nah persegi panjang, terus kita mau buat diagonal. Oke, diagonalnya diagonal yang pertama ini, lalu diagonal yang kedua. Oke, diagonal yang kedua. Diagonal yang pertama ini 4x dikurangi 7, lalu diagonal yang kedua 2x ditambah 5 ya. Dua diagonal di persegi panjang itu sama. Karena sama, boleh kita buat persamaan ini menjadi seperti ini. 4x kurangi 7 sama dengan 2x ditambah 5. Boleh. Lalu kita hitung secara aritmatika ya. Kita hitung secara aritmatika, kita kelompokkan dulu yang ada variabelnya. 2x-nya dari sini positif 2x, kita taruh kiri jadi negatif 2x. Lalu negatif 7 kita taruh di kanan, kanannya sama dengan jadi positif 7, lalu kita tambah 5. 4 kurangi 2 itu 2x sama dengan 12, maka nilai x-nya adalah ini nilai 1x-nya, 1 kita dapatkan dari 2x dibagi 2, dibagi hasilnya 1, lalu 12 kita bagi 2 hasilnya 6. 1x-nya 6, maka panjang diagonalnya adalah ini ya, kita ambil salah satu saja, 2x tambah 5, berarti 2 kali 6 ditambah 5, 12 tambah 5 itu 17. Atau mau ngitung pakai ini juga boleh, 4 kali 6 dikurangi 7, 24 kurangi 7, 17, sama bukan? Jadi mau menghitung pakai yang mana saja boleh. Oke, udah ya, tinggal disama dengankan, dihitung secara aljabar, lalu kita menemukan jawabannya ya. Oke, bisa, kalian pasti bisa. Nah, lanjut, ternyata masih ada soal di bawah, kita selesaikan. Masih ada 2 ya. 13. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 10x kurangi 5 dan lebar 8x kurangi 4. Keliling persegi panjang tersebut adalah, keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti kita kalikan 2, panjangnya itu kan 10x dikurangi 5, kita tambahkan 8x kurangi 4. Nah,
Yang ada X-nya kita hitung dengan yang ada X-nya, yang variabel dengan variabel. 10 sama 8, 18 X. Negatif 5 ditambah negatif 4, negatif 9. Apakah 18X bisa dikurangi 9? Tidak, karena itu adalah dua suku yang berbeda, tidak sejenis. Yang 18X punya variabel X, sedangkan 9 hanya bilangan bulat, tidak punya variabel. Jadi kita bisa dikurangkan langsung. Yang kita bisa lakukan adalah dikalikan 2 kali 18, 36X. Lalu 2 dikali negatif 9, negatif 18, 36X dikurangi 18. D jawabannya ya. Sip, mantep, kalian pasti bisa, saya yakin. Bisa karena terbiasa berlatih, bisa karena mau mencoba. Itu ya, dipegang itu prinsip belajar matematika ya. Soal terakhir nomor 14. Panjang sisi segitiga adalah P tambah 4, 2P, dan P dikurang 2. Ini P ditambah 4, misal seperti itu. Ini 2P, lalu ini P kurang 2. Diketahui kelilingnya itu 26. Maka sisi yang terpanjang yang mana? Yang ini atau yang ini? Atau mungkin yang ini? Kita tidak bisa menentukan karena kita tidak tahu besarnya variabel P itu berapa. Maka kita harus hitung dulu dengan rumus keliling. Keliling persegi panjang itu, keliling segitiga itu kita tinggal menambahkan 4P itu sisi yang pertama, ditambah sisi yang kedua, ditambah sisi yang ketiga. Yang ada P-nya kita hitung. P ditambah 2P itu 3, ditambah P itu 4P 4P ya, 4P. 4 dikurangi 2 yaitu 2. Nah, kelilingnya itu 4P kurangi 2. Di sini sudah diketahui bahwa sama dengan 26. Nah, kita bisa cari 4P sama dengan 26 ditambah 2 ya. Ya, ini ke sini. Karena melewati sama dengan ditambah 2. 4P sama dengan 28. 1P berapa jadinya? 4P bagi 4, 1P, 28 bagi 4, 7. Apakah selesai? Belum, kita harus ngitung. Sisi yang di sini adalah P tambah 4. 7 tambah 4. Oh, yang di sini 11. Yang di sini 2P, 2 kali 7. Oh, sini 14. Nah, sini P kurangi 2, di P 7 kurangi 2, ini 5. Yang terpanjang yang mana? Apakah 5, apakah 11, apakah 14? Tinggal kalian pilih di pilihan ganda. Itu ya, udah kan? Pasti bisa. Selamat mencoba.